Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Oke, kita masuk ke Januari ya lur ya, 2025. Selamat tahun baru untuk yang merayakan. Ya semoga di tahun yang baru ini kita bisa melewati segala sesuatunya dengan baik ya lur ya. Oke, saya seperti biasa ya. Ini readingan bersifat general atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang ya, energinya bisa berbolak-balik juga. Jadi tolong pahami kata-kata umum ya lur ya. Dan untuk readingan bulanan ini kita akan panjang durasinya. Karena banyak hal yang harus kusampaikan di sini. Baik dan buruknya apapun itu akan disampaikan ya. Dan di sini saya berusaha serinci-rincinya dalam menyampaikan. Semoga perjalananmu di Januari banyak kabar baik ya lor ya. Oke, nggak nyangka ya tahun sudah berganti. Kita sebentar lagi udah masuk Januari. Jadi video ini tayang di Desember ya lor ya. Kayak biasa, jadi saya kejar di Desembernya, di akhir bulan Desember, biar nggak gelabakan lagi. Libra, kita ketemu lagi Libra. Gimana kabarmu? Semuanya sehat ya? Oke. Kita akan bahas pelan-pelan di sini. Wow. Oke. Ini pembahasannya akan seru sepertinya ya lor ya. Oke, wow, muncul lagi. Oke, kita akan bahas dulu untuk keuangan kamu di Januari. Ini energi untuk full Januarinya. Oke, di sini akan saya buat gambaran ya dalam per 10 harinya. Energi dalam 3 bulan, maksudnya dalam 1 bulan per 10 hari, gitu. Jadi kan total ada 30 hari ya. 30 hari apa 28 ya? Saya lupa nggak lihat kalender. Oke, jadi di sini akan saya buat untuk per minggunya. Saya akan sampaikan di sini mengenai energi terlebih dahulu. Libra, di perjalananmu di sini untuk masalah keuangan ya. Dalam siklus 1 bulan, perputaran dalam 1 bulan itu sudah pasti ya, secara positif itu pasti ada namanya penurunan. Ya, dan juga ada momen di mana kelancaran itu. Coba deh renungin bulan-bulan sebelumnya ya. Kalau teman-teman semuanya belajar mengamati situasi dalam perjalanan hidup dalam setiap bulannya, itu kita bisa ngerasain kok. Oh, dalam bulan kemarin mungkin dalam minggu pertama itu kerasa kayak lancar, ada aja rezeki yang datang. Minggu kedua anjlok lagi. Atau mungkin nanti minggu ketiga di situ naik turun. Nah, saya hanya bisa gambarkan seperti itu ya. Jadi di sini secara energi untuk Libra ini masuknya ke tanggal 6 ya. 6 lebih kepada awal bulan sih, cuman nanti masuknya dari tanggal 6 ke sana. Ya, ini sampai ke 12-an ya, 8 maksudnya ya sampai ke tanggal 12-an. Semoga di rentan waktu itu ada hal baik ya, atau kabar baik tentang masalah finansial dari Libra sendiri. Di sini apakah di bulan Januari ini ada rezeki yang tak terduga? Ya, itu ada. Akan tetapi kembali lagi ya, sering banget saya ingetin, jika kita membahas tentang rezeki itu sangat luas, tidak harus tentang uang ya. Jadi nanti ya dirasakan sendiri kayak gitu loh. Jadi untuk Libra di sini saya akan coba untuk sampaikan energi terlebih dahulu ya. Nah, nanti di Januari ini kamu perhatiin ya, dari tanggal 1 ya, start dari tanggal 1 itu nanti kamu rasakanlah dalam minggu pertama. Apabila di minggu pertama itu kamu ngerasa kayak
aduh lancar nih rezekiku gitu, atau kerjaannya lancar, usahanya lancar, mungkin relationship kamu berjalan gitu ya, usaha-usaha kamu mulai bergerak di situ, atau mungkin ada rezeki-rezeki yang di luar dugaan kamu. Jadi di Januari itu, apabila kamu merasakan something yang enak ya secara kerezekian, please ingat ya, ini tak tegasin lah untuk semuanya, karena demi kebaikan untuk kalian semua gitu loh ya. Tolong nantinya jangan sampai kamu merasakan sebuah ketenangan nih. Ya, jangan merasa zona nyaman nih. Karena gini, terkadang kita kalau lagi megang duit nih, kita kan merasa aman ya. Wah, aman nih. Kemudian apa? Sering terjadi itu yaitu munculnya hawa nafsu dalam pikiran. Ya, contoh nih, ya namanya orang lagi megang duit kan bawaannya pengen belanja gitu loh. Ini lebih ke arah itu sih yang saya khawatirkan nantinya gitu. Ya, jadi di Januari ini apabila rezeki kamu nanti kerasa lancar, enak, ya udah simpen aja dulu gitu loh, ya. Karena nanti masuk ke pertengahan bulan sampai ke tanggal 22-an ya, ini energimu menurun, Nur. Lebih kepada situasi yang nggak menentu loh, serius. Ya nanti dilihat sendirilah ya, kamu rasakan sendirilah gitu. Saya nyampaikan ini supaya kamu ibaratnya bisa antisipasi. Oh, berarti di Januari ini diriku nggak boleh boros nih, nggak boleh asal belanja atau membeli sesuatu yang nggak penting gitu. Ya, itu nanti diingat ya, kayak gitu. Dan juga di Januari ini ada situasi yang sifatnya mendesak atau kayak apa ya? Contohnya gini. Misalkan nih, udah deket hari pembayaran hutang ya, itu pusing gitu, kayak nggak ada, bingung mau kemana nyarinya gitu. Ibaratnya dirimu mau gali lubang lagi atau minjem sama temen itu kayak ada aja halang rintangnya gitu. Nah, maka dari itu di sini saya coba untuk sampaikan sepelan-pelan mungkin ya, saya yang reading di sini. Jadi tadi saya sudah kasih gambaran ya untukmu di bulan Januari ini. Ketika kamu merasakan momen itu, momen dimana nggak tahu lah ya, namanya rezeki tak terduga tuh memang benar-benar di luar logika kita lah ibaratnya. Dia bisa jadi mungkin dari orang yang minjem duitmu terus mereka membayar. Ya kan alhamdulillah ya. Nah, itu disitulah momen-momen dimana kamu megang duit, please tolong jangan terlena. Ingatlah yang sudah-sudah. Ya, ya di Januari ini lebih kepada prihatin aja dulu deh, artinya prihatin ini menunda kesenangan dulu gitu loh. Oke? Hmm. Nanti situasi yang sifatnya mendesak ini ya kita nggak tahu ya, ini lebih kepada kayak aku butuh uang dengan cepat gitu misalkan. Entah itu ada saudara yang kesulitan atau apa gitu. Gitu ya. Jadi untuk antisipasi ke hal-hal kayak gitu, makanya dari itu saya kasih masukan di sini, tolong deh nantinya semua Libra ya, manajemen dengan baik tuh keuanganmu itu. Karena jujur ya, saya ngerasain energimu di sini itu memang ada momen baik ya, ya nanti dilihat sendiri baiknya gimana. Kemudian lebih kepada energi yang tidak menentu di sini gitu loh. Ya. Oke, jadi mengenai tanggal yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa menjadi sebuah patokan atau acuan ya. Karena setiap orang itu nanti pasti akan dapat situasi yang beda-beda. Dia sesuai dengan takaran rezeki masing-masing. Kayak gitu, paham ya? Oke. Kemudian sisi negatif untuk masalah keuangan ini, satu, di Januari bisa jadi Libra ini mengalami situasi overthinking, ya, ketakutan yang berlebihan, kayak gitu. Ya, kemudian di Januari ini energimu secara hawa nafsu itu lebih kepada emosional, ya, dan sifat yang menggebu atau sifat yang terburu-buru. Itulah tadi saya katakan di awal, ya, tolong kalau bisa pergunakan dengan bijak nih keuanganmu. Ini demi kebaikanmu juga gitu loh. Ya, coba diingat deh ketika kita nggak punya apa-apa gimana rasanya, bro. Nggak enak. Ya, kalau lagi punya ya udah kita gimana pinter-pinter menjaga itu semua. Gitu loh. You understand? Aduh, pakai bahasa Inggris pula. Sorry ya. Kayak gitu. Nah,
Akan tetapi, apakah situasi sulit dalam perjalanan Libra ini bisa dilewati? Yes, bisa. Tergantung orangnya, gitu. Jadi di Januari ini ada situasi di mana entah kenapa ya, kayak ya masalah banyak pikiran ya. Masalah banyak pikiran ini luas loh ya. Bisa tentang apapun itu. Jadi poinnya adalah sebisa mungkin kamu belajar menyeimbangkan dirimu ya. Namanya kita hidup, yang namanya banyak pikiran, pusing, mikirin kehidupan bla 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 itu hal wajar, normal ya, semua orang lah mungkin mengalami. Nah, di momen-momen seperti itulah, di momen-momen kritis itulah dirimu harus bisa minimal tenangkan dulu dirimu. Itu yang disebut keseimbangan ya. Ini penting loh ya. Saya kalau udah reading bulanan tuh selalu serius. Ya. Itu, kamu butuh yang namanya keseimbangan itu. Kenapa hal itu saya sampaikan? Gini loh, ini ada dampaknya juga nih. Ketika dirimu nggak bisa kendalikan dirimu ya, tentang hawa nafsumu, ambisi, ya, kemudian emosional, overthinking, ya, negatif, pokoknya hal-hal negatif yang sering kita temui dalam hidup, itu kalau kita nggak bisa kendalikan itu, dampaknya kepada semesta, ya. Artinya semesta ini mengenai energi tentang kerezekian ataupun orang-orang di sekitar, gitu loh. Kalau kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu dan energi buruk dalam diri kita, itu bisa menarik hal-hal yang tidak baik juga, gitu loh. Rezekimu bisa kayak terasa sulit, gitu. Atau mungkin kamu ketemu orang-orang kok ya nyebelin gitu loh. Orang-orang kok ya mancing emosi. Nah, mengenai energi orang di sekitar kamu, ya ini dalam lingkungan apapun itu ya. Orang-orang yang akan kamu temui, tapi tidak semuanya. Cuman di Januari lebih kepada identik apa ya? Itu tadi sih orang-orang yang bikin kesel. Kayak gitu. Tanpa minum dulu. Keselak dulu. Sorry ya, audionya buruk. Channel ini dari dulu emang kayak gini. Jadi nggak pernah teredit ya videonya itu. Jadi suaraku yang nggak jelas sekalipun kedengeran. Sorry itu. Memang sengaja dari dulu pertama kali on di YouTube, memang saya buat senatural mungkin. Dalam penyampaian pun juga kayak gitu ya. Oke, jadi itu ya. Apa yang ada dalam dirimu itu akan berdampak dalam kehidupanmu. Ingat itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke ranah karir ya. Karir ataupun usaha. Kita ke karir dulu lah ya. Dalam segi karir di sini, please, ini situasi yang mungkin akan membuat cukup sulit, tapi tidak semua dari Libra. Apabila kamu merasakan situasi yang kusampaikan ini nantinya, ya, saya akan coba untuk kasih opsi jembatan-jembatannya gitu loh. Entah kenapa di Januari ini saya ngerasakan kamu itu seperti kayak lelah, mengalami kebosanan ya. Bosan itu bukan bosan kerja, artinya bosan dengan lingkunganmu itu loh. Entah kenapa ya. Lagi-lagi ini lebih kepada energi orang-orang di sekitar. Dan penyakitnya adalah tentang overthinking, pikiran kita sendiri. Ini harus kamu waspadai. Ya, jangan sampailah ibaratnya karena pikiran kita sendiri yang salah menilai tentang orang lain, itu berdampak ke diri kita. Dampaknya apa? Kita jadi bad mood kerja gitu loh, Lur. Sedangkan kalau diingat, direnungin dalam-dalam ya, nyari kerja susah minta ampun. Ngerasain kan? Jadi teman-teman kalau yang sudah punya kerjaan di Januari, please coba bertahan dulu ya nantinya. Please jangan buru-buru deh untuk pindah kerja, resign. Atau mungkin kamu punya pikiran, wah aku mau berhenti kerja, aku ada modal, aku mau buka usaha. Kalau saranku sih di Januari, itu bagus sih ya. Ya bagus, sah-sah saja sih. Akan tetapi, perlu yang namanya potensi dulu, ilmu. Ya. Dan kamu berpikir luas. Ingat loh, buka usaha tuh nggak semudah membalikkan telapak tangan, bro. Ngelihat orang lain jualan cilok contohnya. Oh rame ya, ikut-ikutan akhirnya. Belum tentu rezekimu sama. Ya. Jadi ya,
kalau memang nanti situasi yang kamu hadapi, lingkungan karirmu ini ibaratnya kamu ngerasa orang-orang yang banyak toksit lah dan lain sebagainya lah, ya pesanku sih kamu harus analisa dulu pikiran atau perasaanmu itu. Jangan sampai kamu percaya gitu aja dengan rasa dan pikiranmu itu gitu loh. Karena kembali lagi, apa yang kita pikirkan belum tentu benar loh. Terkadang yang sering terjadi itu kita sendiri yang overthinking dengan orang. Padahal mereka itu mereka sama sekali nggak membenci misalkan. Kita aja yang pikirannya buruk sama orang-orang kayak gitu. Pernah nggak kamu rasain hal itu gitu loh? Dan juga kan kita nggak tahu nih, apa yang sedang dihadapi orang-orang di sekitar kita, teman-teman kerja kita, gitu loh. Mungkin dia sedang ada masalah di dalam rumahnya, dalam rumah tangganya, sehingga ketika dia kerja, ekspresinya berbeda, berubah, atau mungkin dia cenderung diam, atau cenderung cuek, atau mungkin dia cenderung kayak gampang emosi. Kita harus belajar memahami dulu di situ. Jangan langsung berasumsi, wah dia membenciku nih, wah dia nggak suka aku nih, gitu. No, kita akan terperangkap dengan ilusi kita sendiri kalau terus-terusan gitu. Ya logikanya sederhana, ya pindah tempat kerja sekalipun belum tentu loh lingkungan itu baik, ya enggak. Nah makanya masalah karir ini harus kamu perhatiin nantinya, karena saya ngerasakan adanya kehampaan dalam dirimu nantinya di Januari itu. Ya pesanku itu satu, hadapi dulu lah, bertahanlah dulu, ya jangan buru-buru bla 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 lah. Takutnya nanti kamu salah langkah nyesel pula. Oke? Jelas ya? Kita masuk ke ranah usaha atau bisnis. To the point untuk masalah usaha atau bisnis, ini ada energi yang kemungkinan, nah ya kan nanti kalau kamu rasain aja ya, sifat terburu-buru ya. Ini saya kerasa banget tentang hal itu. Mungkin seperti ini, saya kasih ilustrasinya. Oke, mungkin kamu dapat ide atau mungkin jalan atau peluang entah itu dari siapapun. Misalnya nih, kita kasih ilustrasi dulu ya. Misalnya ada teman nih nawarin, mau minjem nggak? Ada pinjaman nih dari bank atau apa gitu. Gampang prosesnya bla 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 bla. Kamu kemakan gitu aja. Karena mungkin kamu ngelihat, wah usahaku butuh ini gitu. Please, kamu koreksi dulu deh. Nantinya ya. Jangan buru-buru, jangan kemakan godaan-godaan kayak gitu loh. Karena ya teman-teman tahu, ketika kita meminjam, di situ ada namanya tanggung jawab, ada beban. Ya. Kemudian ya kamu harus lihat track recordmu. Dari 2024, kamu lihat kan harusnya ya minimal pembisnis itu punya data gitu loh. Grafik. Oh, dari Januari sampai ke Desember grafiknya kayak gini. Buatlah kayak gitu coba. Omsetnya naik turunnya tuh kan harus digambar kalau gitu loh. Biar kamu bisa analisa. Ya kamu kalau di Januari ini misalkan nih ada rencana minjem untuk nambah modal lah, atau mungkin minjem duit, atau minjem untuk kamu pakai modal usaha ya. Modal usaha ataupun mengembangkan usaha ini sesuatu yang berbeda ya. Ya, modal usaha itu misalkan kamu dari nol ya, belum pernah membuka usaha, dengan modal minjam membuka usaha dengan harapan bla bla bla. Itu saranku kamu analisa lagi deh. Ya, idemu bagus nih. Rencanamu bagus nih. Oke. Tapi pentingnya koreksi itu tadi loh. Sama ketika kamu misalkan mau mengembangkan usahamu di sini, please jangan buru-buru juga. Kamu lihat dulu track recordmu gitu loh. Artinya perkembangan bisnismu ini gimana? Ya, kalau kembang kempis dipaksakan minjam modal lagi, waduh. Gitu loh. Kemudian kamu harus bisa membaca market, harus bisa membaca perkembangan, ya. Khususnya nih, ya, secara global. Ekonomi global kita ini gimana di 2025? Kabar-kabarnya pajak naik, semuanya naik. Inflasi kemungkinan akan terjadi, ada tentang itu. Ya kita harus dengar informasi seperti itu, apalagi para pembisnis ya, ataupun pedagang lah gitu. Jangan sampai ketika kamu sudah action di situ dengan modal ya bahasanya nekat ya, terus kamu nggak ngelihat dulu siklusnya perkembangan ekonomi ini ya, akhirnya kamu ngalami kebingungan nantinya. Kok usahanya sepi, kok pergerakannya sulit.
Apakah ada yang ganggu usahaku? Ini ketololan lagi nih, tolonglah ya. Mulai saat ini 2025, please, kita harus menghilangkan yang namanya logika mistika. Kecilkan hal itu. Entah kenapa lah. Indonesia tuh erat banget dengan hal itu, heran juga saya mah gitu loh. Dikit-dikit pikirannya, wah diganggu orang nih, dikirimin orang nih, usahaku ditutup orang. Hah, magic lah, itulah magic lah, ayo. Nggak selalu, bro. Logika mistika tuh berbahaya kalau kalau teman-teman itu nggak memahami bener-bener, bahaya banget. Dampaknya buruk banget. Akhirnya apa? Pikiran kita negatif terus. Ketika pikiran negatif, kemana larinya? Cari dukun, penglaris lah. Ya kan? Jujur aja lah. Nah, pengen usahanya laris nih, cari penglaris sana sini. Ya los urusanmu gitu loh. Akan tapi semua itu pasti ada dampaknya, nggak mungkin enggak. Gitu loh. Apakah semua itu gratis? No. Ya kamu mungkin dapat jimat dari dukun gratis tuh, atau mungkin pakai bayar duit tuh. Apakah setelah itu sudah? Enggak, bro. Ya artinya tanpa kamu sadari kamu bekerja sama dengan jin. Yang membantu itu siapa kalau bukan jin, gitu loh. Ya, jadi hati-hati banget. Hati-hati dengan logika mistika. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya di sini, Libra. Tak minum lagi. Sorry ya. Gua agak batuk-batuk nih. Bukan penyakit sih, bukan ya. Karena ya kebanyakan ngudut mungkin ya. Karena saya di Desember ini nggak tahu sibuk banget. Khusus sibuk untuk ngelayanin orang-orang yang konsultasi lah, buat konten dan sebagainya. Jadi kadang mau olahraga pun timenya susah ngatur gitu. Oke, kita lanjutin lagi ya, Lur ya. Oke, di sini kita akan bahas dulu untuk kamu yang single ya. Jadi perjalananmu di sini tentang asmara ya, untuk kamu yang single. Di Januari, saya nggak tahu secara pasti ya. Nah ini beda. Kalau tentang energi keuangan tadi, saya bisa jelaskan tentang tanggalnya. Naik turunnya sudah saya sebutkan tadi ya. Tanggalnya sekian sampai tanggal sekian, mendekati ini ya, gitu sudah tadi ya. Nah, kalau mengenai asmara ini saya nggak bisa. Karena saya nggak nangkap adanya energi itu. Yang jelas saya hanya bisa kasih clue. Di Januari di sini ada pertemuan dengan seseorang. Saya nggak tahu siapa dia. Yang jelas sih kemungkinan kamu sudah kenal dia ya, entah itu teman lamamu atau mungkin orang yang pernah suka denganmu tapi nggak kesampaian. Banyak kemungkinan. Atau mungkin energi mantan. Saya nggak bisa jawab tentang energi mantan ya, karena di sini clue-nya hanya orang yang kamu kenal itu yang kurasakan ya. Apakah ini orang ini baik? Ya, ini masalah baik dan tidak baik nih saya terangin dulu ya, supaya teman-teman ibaratnya dapat pemahaman baru lah gitu loh. Sering banget terjadi seperti ini. Banyak orang terjebak dalam kata baik. Artinya, ya mungkin sebagian orang sampai hari ini masih mengira ketika kita melihat seseorang, maaf kata ya, mungkin seseorang tersebut berkostum agama lewat nih depan kita, apa yang ada dalam pikiran kita? Asumsi kita langsung berkata, wah dia baik nih. Atau mungkin kamu dekat sama seseorang lah, seseorang ini sering mengingatkan kamu tentang ibadah ya, tentang kebaikan, dekat sama Tuhan, bla 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 bla. Yang dia sampaikan itu benar, mengingatkan itu bagus. Yang jadi masalahnya itu pola pikir kita sendiri yang sering banget langsung memvonis itu orang baik. Ya para, jujur aja, kalau emang ada yang ngerasain, apa hasilnya? Kita nggak bisa lur menilai seseorang baik ya, itu hanya dari apa yang dia ucapkan atau kostumnya lah minimal, nggak bisa gitu loh. Ini yang berbahaya. Artinya
Belajarlah untuk menilai seseorang itu dari dua sisi. Jangan kamu cari kebaikannya terus, jangan kamu lihat kebaikannya doang, kamu lihat juga sisi buruknya di mana. Itu yang harus kita cari. Kita harus pelajarin di situ, gitu loh. Pahami. Ketika kamu tahu, oh sisi baiknya ini, sisi buruknya ini, gitu loh. Nah, sisi buruk ini kan kebanyakan orang menolak menerima hal itu tanpa disadari, gitu. Tanpa disadari banyak orang nolak tentang hal yang buruk ini. Tapi inilah yang penting, gitu loh. Karena sesuatu yang buruk ini biasanya nongolnya di belakang. Di depannya itu, apalagi baru-baru kenal lah, itu udah biasa lah. Itu manis, wah manisnya minta ampun. Dari segi kata-kata dan sebagainya. Akhirnya apa, membuat dirimu terlena di situ. Ketika sudah terlena dan terlanjur percaya, ketika aslinya orang ini atau sifat yang negatif dari orang ini muncul, kamu tahu hal itu, akhirnya apa? Kecewa. Paham? Ya. Kayak gitu loh. Jadi hati-hati di sini. Gitu loh. Ingatlah yang sudah-sudah. Mungkin ada sebagian di antara kamu punya pengalaman seperti itu. Terlena dengan kata-kata gitu. Saya sering soalnya dapat klien tuh kayak gitu loh. Alasannya, wah dia sering ngucap kata Tuhan, dia sering nyaranin aku ibadah, jadi langsung percaya gitu aja tuh dia orang gitu. Akhirnya apa? Ketika perilaku buruknya itu muncul, ditunjukkan oleh alam ini, dia itu begini, akhirnya kecewa. Duit udah habis, ya, saking percayanya nih, ini udah habis duit, apa yang dia minta dikasih, minjem duit dikasih dengan alasan ini, ujungnya apa? Aku ngerasa dimanfaatin gitu loh. Ya, saya nyampaikan hal ini ya demi kebaikan semuanya. Jadi poinnya adalah ya hati-hati dengan siapapun itulah nantinya ya. Oke, karena kebaikan manusia nggak bisa diukur dari kata-kata suci, kata-kata keagamaan atau mungkin kostumnya, nggak bisa loh ya. Jadi harus punya logika yang luas lah di sini, gitu loh. Nah, selanjutnya di sini seseorang yang akan hadir ini pun nantinya, ya saranku sih, yaitu tadi ya poinnya sudah saya jelaskan, ya lebih antisipasi kepada apa yang gue sampaikan tadi. Kemudian seseorang ini pun nantinya di bulan apa dalam waktu dekat ya, mungkin hitungan minggu ya, entah 2 minggu atau mungkin 2 minggu sekian hari, itu kamu sebenarnya bisa cepat ngerasakan ini orang ini gimana. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah hati-hati dengan kekecewaan ya. Hati-hati dengan kekecewaan. Gitu loh. Entah kenapa di Januari ini pun saya juga ngerasakan sebagian di antara kamu tuh merasa kecewa dengan sesuatu hal. Ya. Salah satu contohnya tak kasih ilustrasi seperti ini. Mungkin sering ya di antara kita semua. Mungkin punya pasangan negatif nih. Bla 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 perilakunya. Kemudian aku mau belajar baiklah, aku mau merubah diriku menjadi lebih baiklah supaya dia baik. Nah, ini sering terjadi. Akhirnya apa? Itu sering banget muncul kekecewaan di situ, Lur. Kenapa? Ya, kalau ibaratnya kamu punya niat merubah dirimu menjadi lebih baik, itu kalau bisa ya karena atas dasar dirimu sendiri, karena kesadaranmu lah kamu berubah gitu loh. Jangan karena orang lain ataupun karena pasangan, karena siapapun. Sering banget akan terjadi kekecewaan di situ. Begitu loh. Ya. Nah, untuk kamu yang punya pasangan di sini, situasi di Januari ya, itu ada momen di mana mungkin ini doamu yang sudah lama ya, doamu yang sudah lalu-lalu, ini ada jawaban di Januari itu loh. Saya nggak tahu ya yang mana gitu loh. Cuma nanti kamu amatin aja sendiri. Salah satu contohnya seperti ini. Mungkin ada di antara kamu yang berdoa, ya Tuhan, aku minta sebuah petunjuk misalnya tentang pasanganku ini.
Bagaimana hubunganku ini, gitu misalkan ya. Nah, mungkin doa kamu ini bisa jadi terjawab diperlihatkan secara situasi. Ya. Jadi sebenarnya di Januari ini untuk masalah asmara ya Lur ya, itu banyak, ya nanti dilihat sendiri lah. Saya nggak bisa sebutkan banyak, nanti pikiranmu aneh-aneh pula. Nanti dilihat sendiri ya, diamatin sendiri. Di Januari ini hal-hal yang apa ya, mengejutkan dalam arti yaitu tadi bahasanya selama ini kamu nilai dia baik, oh ternyata dia begini gitu. Kemudian apa yang kamu curigai, mungkin yang sudah lama ya kamu pengen cari bukti tentang sesuatu hal yang ada dalam diri pasanganmu, akhirnya kebuka gitu loh. Misal contoh ya, contoh kecil aja, tak kasih contoh nih. Misalkan kamu itu curiga kenapa sih pacarku atau pasanganku ini gitu ya ibaratnya ya, dia selalu menutupi handphonenya. Ya masalah komunikasi di handphone gitu. Kamu ngalami curiga di situ kenapa gitu loh. Ya, kamu ingin tahu tentang hal itu. Cuman ketika alam ini nanti menunjukkan apa yang ada dalam isi handphone itu dari pasanganmu itu, ya ini sebenarnya positif ya. Positifnya itu adalah akhirnya doamu terjawab. Tapi negatifnya ada kekecewaan di situ. Itu yang harus kamu netralkan nantinya ya. Ketika kamu berdoa sesuatu, apa yang kamu minta itu terjadi, terus kamu kecewa, ya kamu sebenarnya nggak bisa nyalahkan siapa-siapa, karena sesuai dengan apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta gitu loh. Kalau kamu ingin minta sebuah bukti apa yang tersembunyi selama ini, ya mungkin ada doa kamu seperti itu yang lalu-lalu, ya ketika semua itu terjadi, ya udah nggak usah kaget gitu loh. Nggak usah protes juga, nggak usah sedih, karena sesuai dengan permintaanmu gitu loh. Jadi di Januari ini saya ngerasakan lebih kepada hal baiknya ya. Hal baik itu lebih kepada doa-doa harapan yang sudah lama ya, mungkin di tahun kemarin 2024 ada jawaban di Januari ini gitu. Ya saya nggak bisa sebutkan jawabannya apa tuh, nggak tahu lah. Ya nah yang punya doa kan teman-teman sendiri gitu loh. Ya nanti dilihat sendiri aja, diamati. Mengamatinya itu menggunakan rasa, menggunakan batinmu, jangan pakai mata, nggak ketemu. Ini sesuatu yang di luar logika yang saya jelaskan ini gitu loh. Ya, jadi untuk melihat sesuatu yang di luar logika, kita ngebaca itu menggunakan batin kita lur, rasa. Ya, rasa dalam dirimu itu loh. Ya. Jadi, sebenarnya udah situasi kamu di Januari ini kuncinya yaitu keseimbangan. Ya, menyeimbangkan dirimu sendirilah melalui pikiranmu, perasaanmu yang kemungkinan nanti akan mengalami situasi yang tidak menentu, pikiran dan perasaanmu. Di situ tugasmu menyeimbangkan itu semua. Ketika kamu mampu menyeimbangkan itu semua, ya badai sebesar apapun itu, kamu mampu bertahan. Ya, karena sebenarnya masalah itu pasti akan kita lewati kok. Pasti. Gitu loh. Renungin aja tahun kemarin gimana. Ya kan? Terus poinnya dalam sebuah masalah itu apa? Ya kesabaran. Kita harus bertahan menghadapi itu. Itu. Bagaimana cara bertahan? Ya itu tadi. Pondasi dasarnya adalah kedekatan diri dengan Tuhan Yang Esa melalui proses peribadahan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah penyeimbangan secara pikiran dan perasaan. Kamu harus belajar mensugesti pikiranmu, mensugesti hatimu gitu loh. Misalkan nih, tiba-tiba kamu puyeng, tiba-tiba kamu kayak mengalami kecurigaan ya dengan pasanganmu lah atau siapa gitu. Ya kamu harus koreksi dulu kecurigaan kamu ini ada dasarnya enggak gitu. Ya. Dan juga kamu harus belajar sugestikan dulu dirimu, aku nggak boleh nih terlalu curiga gitu loh. Ya, nggak boleh terlalu curiga nih. Ibaratnya harus telusurin dulu pelan-pelan, harus sabar dulu nih gitu. Ya. Kemudian tiba-tiba kamu kepikirannya sedih gitu. Mungkin karena teringat sebuah peristiwa yang sudah lalu atau sudah pernah terjadi yang sifatnya membuatmu luka, hatimu luka karena suatu peristiwa ya. Keinget tiba-tiba tuh, akhirnya apa? Kebawa kan?
ketika kamu keingat sebuah kenangan, itu akan kebawa di situ. Kamu akan berlarut. Kamu bisa sedih, kamu bisa puyeng dengan sendirinya gitu. Kamu bisa ngerasain sakit dengan tiba-tiba. Di situ kamu harus sugesti pikiran kamu. Aku nggak boleh nih terlalu sedih terus gitu contohnya. Aku nggak boleh terlalu mengingat dia terus, tohnya juga waktu udah berlalu. Kan gitu. Itulah, afirmasikan ya. Afirmasikan kata-kata positif dalam dirimu. Itu sih gitu. Ya sisanya nanti pengembangan sendiri ya. Di sini saya hanya coba untuk ngasih jembatan-jembatan kecil aja. Nanti sisanya pengembangan sendirilah gitu. Oke, overall perjalananmu di Januari, yang jelas sih kalau yang saya rasakan ada hal baiknya itu udah pasti lah gitu. Hal baik apa nanti kamu tahu sendiri. Ya saya nggak bisa sebutkan gitu loh. Nanti pada bingung ya. Jadi di sini sebenarnya juga ada situasi yang baik ya. Ya sebenarnya sih gimana ya? Ya nanti dirasakan sendiri sih Lur ya. Yang jelas sih di sini saya nggak bisa sefrontal tahun kemarin sih saya ngereading ya. Saya lebih kayak perhalusin aja di sini. Jadi pesanku di sini hati-hati dengan dirimu sendiri ya, dan juga mungkin orang-orang yang akan kamu temui nantinya. Kemudian percayalah di Januari ini, yakinkan dengan dirimu sendiri ya. Yakinlah dengan dirimu, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang kamu doakan ya di tahun kemarin selama 2024 itu, yakinlah di Januari ada jawaban tentang itu semua. Ya, saya nggak tahu doamu apa, nanti dilihat sendiri. Itu sesuatu yang menurutku hal yang gitu. Ya, seperti itu Lur ya. Oke, Libra, jadi itu yang bisa aku bahas untukmu. Sorry ya, di sini bukannya saya nakut-nakutimu, enggak ya. Kok kedengarannya banyak situasi buruknya, bla 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 bla. Ya, sebenarnya itulah yang harus kita pahami agar kamu mengetahuinya dan juga bisa menghindarinya. Saya jelaskan situasi buruknya, tapi juga saya kasih masukan di situ. Kamu harus begini loh supaya nggak begini. Paham ya? Itu loh kunci. Sebenarnya di situ arahnya. Gitu. Hal baik saya nggak bisa jelasin, lihat sendirilah. Ya, kayak gitu. Yang jelas di Januari ada positif, ada negatif, itu udah pasti. Ya, situasi di sini sudah saya jelaskan. Tergantung pribadi masing-masing bagaimana cara kamu menjalani segala sesuatu dalam hidupmu. Oke Lur, itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata atau mungkin ada penyampaian yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Jika durasi ini kepanjangan, nggak usah kamu tonton ya. Saya nggak peduli dengan orang-orang yang gitu deh, sampai hafal saya komentar negatif mereka itu. Oke Libra, semoga kamu sehat selalu, keberkahan selalu menyertaimu, semoga ada hidayah juga turun kepada dirimu, semoga kesadaran selalu mengikutimu. Amin amin ya robbal alamin. Bye bye semuanya Libra.